يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من علود به سواك عند حلول الحادث العمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من زهدك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Remaja sekalian, mari sama-sama kita pasang niat kita dengarkan dengan khusyuk kajian kitab Adabul Insan yang akan disampaikan oleh yang terhormat guru kita bersama Ustaz Mustaqim. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi qad awjada min nurihi nuram bihi ammal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allah sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Remaja, putra dan putri Musalla Nur Hidayah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang selalu terlimpah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir di tempat yang mubarakah ini, dan mudah-mudahan langkah kaki kita, hadirnya kita, duduknya kita di majlis ta'lim ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada afdalul makhluqat, afdalul mawjudat, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Amin. Remaja sekalian, mari saja ta'lim kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dari barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji, apa yang akan kita pelajari di malam hari ini memberikan manfaat kepada kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihata ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah sallim alaihi. wa li khususan al-muallif hadzal kitab Muhammad Ali Al-Khumaidi wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Mohon maaf, bisa dibuka halaman 20 yang di garis bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Allah Maha mengetahui. Buat menerangkan ilmu Allah Ta'ala dan tanda-tanda ilmunya diterangkan dalam Al-Quran. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Quran surat Al-An'am ayat 59. Artinya, dan adalah pada sisinya kunci-kunci barang yang gaib. Tidak akan dapat mengetahuinya melainkan Dia, dan Ia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut, dan tidak gugur satupun daun melainkan Ia mengetahuinya, dan tidak gugur satupun biji dalam gelap gulita bumi, dan tidak gugur biji yang basah dan tidak yang kering, melainkan ada dalam kitabnya yang nyata. Dan lagi diterangkan dalam Al-Quran, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Quran surat Al-Mulk ayat 14 ayat 13 sampai 14. Artinya, dan rahasiakanlah perkataan kamu atau nyaringkanlah akan Dia, sesungguhnya Ia mengetahui isi dada. Tidakkah Tuhan yang menjadikan itu tahu? Sedang Ialah yang halus, yang amat mengetahui. Titik, sampai itu dulu. Remaja, putra dan putri sekalian, pada kesempatan malam hari ini kembali kita membahas adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini adalah adab kepada Allah tentang Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah oleh kita semua bahwasanya salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memiliki sifat ilmu. Artinya
Allah yang maha mengetahui. Bahkan dikatakan alimun. Allah yang maha mengetahui. Dan ketika seorang hamba mengetahui tentang sifat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan hati-hati di dalam hidup ini. Tidak sembarangan, baik ketika berkata ataupun ketika berbuat, karena dia menyadari ada yang selalu mengawasinya, ada yang selalu mengetahui segala ucapan dan tingkah lakunya, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan orang banyak. Dia akan berhati-hati betul karena dia tahu Allah yang menciptakannya mengetahui segala sesuatu yang diucapkan dan dilakukannya. Maka mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat Al-An'am ayat 59, di mana Allah menjelaskan kepada kita tentang sifat ilmunya Allah Subhanahu. Lalu apa tujuannya? Tujuannya agar kita berpikir, agar kita tahu bukti yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat firman-Nya ini jelas betul di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisinya, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara yang Ghaib. Apa itu perkara yang ghaib? Yaitu perkara yang tidak nyata, perkara yang tidak nampak, yang tidak terlihat oleh mata kita. Semuanya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertiannya, kalau Allah mengetahui semua perkara yang gaib dan kuncinya ada di Allah, maka hati-hati kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira Allah nggak tahu. Apa yang kita ucapkan, baik yang keras ataupun yang pelan, semuanya Allah tahu. Apa yang kita lakukan, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, semuanya Allah tahu. Maka hati-hati, jangan sembarangan, karena di dalam hidup kita ada yang mengawasi dan ada yang mengetahui. Orang lain mungkin boleh tidak tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, tapi Allah yang menciptakan kita maha mengetahuinya. Dan inilah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memandang remeh, karena Allah tahu
tidak sembarangan dalam hidup, karena Allah Maha mengetahui. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Manusia mungkin boleh berkata, saya tahu segala sesuatu, tapi pengetahuannya punya batas. Kalau ada manusia yang berkata, saya mengetahui semua perkara yang gaib, itu belumlah apa-apa, karena apa yang dia ketahui hanya sebagian kecil yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma terkadang manusia sering kagum kepada orang yang mengetahui sesuatu, padahal ada yang maha mengetahui lagi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sifat manusia yang terkadang seringkali kagum dengan apa yang ada di hadapannya, tapi tidak pernah kagum dengan yang menciptakannya. Oleh karena itu, orang yang beradab kepada Allah, tahu sifat Allah yang maha mengetahui, maka dia akan hati-hati dengan ucapan dan perbuatannya. Karena Allah yang maha mengetahui, dan tidak ada yang lebih mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah maha mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Saya mau tanya, berapa banyak yang sudah kita ketahui yang ada di darat ini? Kalaupun orang yang kita kenal mungkin ratusan, mungkin ribuan, belum seberapa. Padahal begitu banyak rahasia yang ada di daratan ini yang tidak semua orang mengetahui apa yang ada di dalamnya. Dan contohnya banyak. Dulu orang belum mengekspos bumi, hanya bagian luarnya saja. Dia tanami tumbuhan, dia tanami sayuran, hasil panen melimpah, hanya bagian atas bumi. Tapi ketika digali lebih dalam, lihat, sumber daya alamnya begitu banyak. Ada yang namanya minyak, ada yang namanya gas bumi, ada yang namanya emas, dan lain sebagainya. Inilah yang dibilang apa yang ada di daratan semuanya diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu belum seberapa yang dinampakkan oleh Allah, karena Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada di darat ini. Begitupun yang ada di lautan. Berapa banyak ikan yang kita kenal? Paling yang sering dimakan peda, japu, kembung, bawal, apalagi? Paus. Belum seberapa yang kita tahu yang ada di lautan, belum apa-apa. Tapi lihat, banyak kita saksikan binatang-binatang laut, segala sesuatu yang ada di dalam laut, kalau dinampakkan dan diperlihatkan oleh Allah, membuat manusia kagum. Bayangkan, ada sungai di dalam lautan. Pernah kebayang gak kita? Gak pernah kan? Belum lagi di dalam laut ada yang namanya minyak bumi. Bahkan di dalam laut ada yang namanya gunung Merapi.
Coba kalau lagi berenang di laut gunungnya meletus. Jadi ubur-ubur kita. Bener kan? Inilah yang di laut. Bahkan menurut penelitian, apa yang ada di laut jauh lebih banyak daripada apa yang ada di darat. Pernah main ke laut? Pernah. Main becekan doang. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tiadalah daun yang gugur ke muka bumi ini kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu. Kita mikir nih, kita di rumah paling tidak punya pohon, mau pohonnya besar mau pohonnya kecil. Sekarang saya tanya, ketika daunnya itu gugur, kita tahu nggak? Enggak. Daunnya jatuh, kita tahu nggak? Enggak. Bahkan kita nggak pernah ngitung berapa banyak daun yang gugur, daun yang jatuh. Bahkan kita nggak tahu. Tapi bagi Allah, tiap helai daun yang gugur ke bumi diketahui oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Dari perkara ini mikir kita, kalau daun saja Allah tahu gugur ke bumi, bagaimana dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita? Tentunya Allah jauh lebih mengetahui. Makanya hati-hati ngomong yang baik-baik, berbuat yang baik-baik, karena semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Jangan heran kalau nanti manusia banyak yang masuk ke dalam neraka dengan sebab lidahnya. Jangan heran nanti banyak orang masuk ke dalam neraka dengan sebab tangannya. Tapi tidak sedikit orang yang masuk surga karena lidahnya, kata-katanya baik, selalu berzikir kepada Allah. Dan ada pula yang masuk surga karena amal perbuatan tangannya. Pengertiannya, semuanya tergantung kita. Lidah kita sama-sama punya, tangan sama-sama ada, kemana kita mengarahkannya. Maka orang yang beradab kepada Allah, lidah dipakai dengan baik, tangan pun digunakan dengan baik. Wala habbatin fi zulumatil ard, dan tiadalah biji-bijian yang ada di dalam gelapnya bumi, wala ratbin wala yabisin, dan tidak pula yang kering ataupun yang basah, semuanya diketahui Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ini mikir kita. Contoh ketika kita menanam biji, mau biji apa saja, contoh biji cabai lah yang gampang. Kita tanam, pendam ke dalam tanah. Pernah mikir nggak kita tuh cabai, bagaimana caranya dia hidup? Enggak. Kita cuma berharap tumbuh, hidup. Ternyata apa? Hidup. Siapa yang menghidupkan? Dan prosesnya di dalam bumi bagaimana? Kita nggak pernah mikir. Karena kita nggak tahu, tertutup dengan tanah. Kita berharap tumbuh, hidup, ternyata nggak tumbuh, jadi kering. Kita pun nggak pernah tahu prosesnya itu bagaimana sehingga mati. Dan ini kalau kita pikirkan, kita cuma menanam, tapi di dalam gelapnya bumi Allah proses semuanya. Allah yang maha mengetahui.
Begitupun ketika kita mati, dikubur kita di dalam kubur, ada yang tahu prosesnya? Enggak. Kalau kita nggak tahu. Tapi kalau orang-orang yang Allah beritahu, ada yang bisa tahu. Contohnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, Sayyidina Umar terkenal orang paling galak. Sebelum ada preman, Sayyidina Umar dulu. Bayangin, Sayyidina Umar sarapannya setiap pagi naik ke atas gunung Jabal Qubais sambil tolak pinggang, nyarungin pedang, nantangin orang. Ada di sini yang begitu. Ujang. Tiap pagi nantangin orang. Suaranya lantang. Wahai sekalian manusia, siapa saja di antara kalian yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi anak yatim, naik ke atas bertarung dengan aku. Preman tuh. Ada yang begitu di sini? Ujang. Ujang. Jadi sebelum ada preman udah Umar bin Khattab duluan. Kadang-kadang kita lagu doang, lagak legek, dibentak dikit merengket. Sayyidina Umar nggak begitu, terang-terangan mabok. Sayyidina Umar sehari 5 kali. Wah, banyak. Kita Jangan. itu sebelum Sayyidina Umar masuk Islam. Lah, Tapi setelah dia masuk Islam berubah semuanya, jadi orang baik. Dan ketika dia wafat, Sayyidina Ali pengen tahu kira-kira di dalam kubur nih gimana. Ketika malaikat Munkar Nakir nanya. didengerin. Kita bisa begitu nggak? Enggak. Didengerin. Pas begitu malaikat Munkar Nakir nanya, "Marrabbuka, siapa Tuhanmu?" Dibentak sama Sayyidina Umar. Malaikat balik lagi, ngadu ke Allah, "Ya Rob, ini orang ditanya malah balik bentak. Udah jangan pakai ditanya lagi dah." Kita bisa begitu nggak? Enggak. Boro-boro malaikat yang nanya, orang yang nanya merengket kita. Apalagi yang nanya badannya gede, tinggi, hitam. Ujang. Lah ngapa pakai nengok, ngapa pakai tertawa? Ini namanya gede, tinggi, keker badannya, rambut ikal hitam. Nah. Pakai kacamata Hitam. serbat udah. Padahal tuh orang cuma nanya doang, "Bang, alamatnya di mana ya?" Nanyanya juga enak. Cuma kita udah takutan duluan. Dan inilah yang dikatakan tentang bagaimana maha mengetahuinya Allah. Semua prosesnya itu Allah tahu, dan Allah yang menjadikan itu. Dan ini harus menjadi bahan pemikiran buat Kita. Jangan hanya sekedar menanam, tapi pikirkan di dalam kira-kira bagaimana. Begitupun ketika kita mati, nggak sekedar dikuburkan, tetapi di sana ada prosesnya. Tiap orang beda-beda. Ada yang ditanya lancar, "Marrabbuka Allahu Rabbi wa man nabiyuka Muhammadin nabiyyi." Lancar. Enak kan? Kuburnya berubah jadi raudhah, taman Surga. ditemani orang-orang yang dicintainya, yaitu berupa amal yang menyerupai orang-orang yang dicintainya. Nunggu sampai hari kiamat. Mirip seperti pengantin baru yang baru bangun Tidur. Enak gak orang baru bangun tidur? Enak. Enak, seger badannya, pikiran fresh. Wah, elah.
Coba orang kurang tidur, pikirannya fresh nggak? Coba dah, nanti malam begadang jangan tidur, sampai besok jangan tidur. Tuh pikirannya kira-kira gimana? Antuk. Wah, ditanya orang kok marah? Tapi sebaliknya, ketika ditanya nih sama malaikat munkar nakir, yang nanya dua loh. Udah tempatnya sempit, yang namanya kubur sempit. Cuma semeter kali 2 meter. Lega apa sempit? Muat badan kita satu, ada 2 malaikat munkar nakir. 2 yang nanya. Yang namanya malaikat itu gak kecil, gede. Kenapa? Karena tiap malaikat minimal punya 12 sayap. Kalau dia orang yang tidak bisa jawab pertanyaan kubur, pasti tanya sama malaikat munkar. Marabbuka? Mau jawab Allah, dia kagak bisa. Di dunia lancar, siapa Tuhan lu? Allah. Dalam kubur belum tentu. Kenapa? Karena pertanyaan kubur bisa dijawab sesuai dengan amal perbuatan. Pertanyaannya enteng, gampang, tapi dijawabnya oleh amalnya. Ketika ditanya marabbuka, ini malaikat munkar, ya, ngelirik ke malaikat kata malaikat nakir, gimana Kar? Gede Kir. Wah, bonyok di dalam kuburan. Sekali digedik berapa? 70 hasta mendam ke dalam bumi. 1 hasta semeter 20 kalikan 70. Itu sekali gedik. Dicongkel lagi sama malaikat, naik lagi, ditanya lagi sama malaikat munkar. Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Lagi. Malaikat nakir nanya lagi, gimana Kar? Gede Kir. Mendam lagi. Pertanyaan kubur ada 5. Terus begitu, kuburnya pun menjadi hufroh, lubang, minan nar, dari sekian banyak lubang neraka. Mirip seperti kalian ditaruh di atas kompor, iseng-iseng tar pulang, duduk di atas kompor yang lagi nyala, nunggu sampai hari kiamat. Jadi apa? Angus. Jadi apa? Angus. Nih, kita harus mikir tuh. Kenapa? Karena kita semua bakal masuk ke dalam kubur. Oh, saya mah kagak Ustadz, sehat aja, saya mah kagak bakalan mati. Mati. Nggak ada orangnya yang hidup terus menerus, pada suatu saat akan mati. Pernah mikir kita? Makanya jangan iseng-iseng nih anak muda duduk-duduk di atas kuburan. Kata baginda Rasul, siapa saja orangnya yang duduk di atas kubur, apalagi sambil ngobrol, ngopi, ngeteh. Ada anak muda rada PA-an dikit pakai pacaran di atas kuburan, maka duduk di bara api jauh lebih baik daripada duduk di atas kubur. Kata orang yang mati di dalam kubur itu melaknat, nyumpain untuk orang yang duduk di atas kubur. Ada yang pernah duduk di atas kuburan? Banyak. Hah? Banyak. Kalau ada orangnya yang pernah duduk di atas kuburan, pantatnya bakar. Jauh lebih baik daripada duduk di atas kubur. Jelas? Jelas? Jangan iseng-iseng. Kan orangnya udah mati Ustadz. Emang dia tahu saya dudukin. Kalau kuburan orang Kristen, orangnya boleh mati, tapi ruhnya tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan zalimi, jangan sakiti,
orang yang sudah meninggal dunia, termasuk duduk di atas dunia. Nih yang dipesankan oleh baginda Rasul. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya itu proses yang ada tadi, baik biji-bijian yang ada di dalam gelapnya bumi, yang basah ataupun yang kering, semuanya diketahui Allah dan semuanya sudah tercatat di dalam kitab yang benar-benar nyata, yaitu di Lauhil Mahfuz. Nih kita semua nih punya catatan di Lauhil Mahfuz masing-masing. Ketika kita melakukan kebaikan dicatat, melakukan keburukan dicatat, dan sekarang sedang disimpan di pundak kita masing-masing. Pundak yang sebelah kanan catatan amal kebaikan, pundak yang sebelah kiri catatan amal keburukan. Siapa yang mencatat malaikatnya? Malaikat apa? Raqib Atid. Hah? Udah ditanya. Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Pas kita mati, catatan itu keluar seiring dengan ruh kita. Yang sebelah kanan baunya harum karena baik, yang sebelah kiri busuk baunya. Tinggal tergantung kitanya, banyak keburukan atau kebaikan. Baru nanti di yaumil kiamah diserahkan kitab catatan amal masing-masing. Apa kata malaikat? Fulan, ikra kitabak. Fulan, baca kitabmu. Ketika dibaca isinya keburukan, tersungkur dia, nangis keluar air mata darah, tapi percuma. Sedangkan orang yang baik senyum melihat kitab catatan amalnya, dia memuji Allah dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, Allah sudah mencatatnya di Lauhil Mahfuz, tidak tertukar tiap orang, adil, seadil-adilnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran kembali Allah terangkan, dan ini harus menjadi pemikiran buat kita. Wa asirru qaulakum awijharu bih, dan rahasiakanlah atau jelaskanlah ucapan kamu. Innahu alimum bizati sudur, karena sesungguhnya Allah yang maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam dada. Lebih dalam lagi nih, kalau ucapan kadang-kadang masih ada yang kenceng, masih ada yang pelan. Kita nih kalau ngomong yang rahasia sama temen, kalau bisa orang lain gak boleh tahu. Kadang-kadang pakai berbisik, ya kan? Buat Allah nggak usah pakai berbisik, yang di dalam dada kita aja nih Allah tahu. Contoh, ada anak cowok ngeliatin anak cewek, nggak ngomong, cuman mata doang melotot aja. Nih yang ada di dalam dada, rasa yang ada, Allah tahu nggak? Tahu. Kata Allah, lalu demen ya. Gak usah pakai ngomong, Allah tahu. Dan kalau memang itu pas yang menjadi pasangannya, sebelah sana pasti dedet, bet. Allah sambungin tuh. Cuman jangan lalu nih ngomong begini, begitu lagi, dosa. Gak boleh. Apalagi ngeliatinnya pakai nyureng. Ada yang nyureng. Ada. Matanya begitu rada terbalik dikit tuh. Dosa. Yang pasti apa yang ada di dalam dada kita Allah maha mengetahui. Jangan coba-coba. Maka isi hati kita dengan yang baik-baik.
Yang baik-baik, jangan yang buruk. Misal iri kepada orang disimpan di dalam hati, Allah tahu. Enggak usah pakai diucapin, Allah tahu. Begitupun rasa suka kepada orang, Allah Maha Tahu. Maka isi dada kita dengan yang baik-baik. Dan cara mengisi dengan kebaikan, zikir dalam hati kepada Allah. Jangan sampai lupa. Karena banyak nih penyakit anak-anak sekarang, hatinya kosong, kesurupan lah. Ada yang begitu kan? Ada. Baru beberapa tahun ini aja kesurupan pakai berjamaah. Kalau sholat berjamaah cakep, ya kan? Ya. Lah kesurupan berjamaah, dulu nggak ada kesurupan berjamaah. Yang satu kesurupan, nempel ke sono, kena lagi, nempel ke sono. Apa yang menjadi penyebabnya? Hatinya kosong dari asma Allah. Apalagi zaman sekarang. Dulu orang diam nih, yang dipegang tasbih, subhanallah, subhanallah. Sekarang nyompot di pojokan, yang dipegang HP, pencet. Stres. Temannya nanya, ngapain lo? Mau tahu aja lo? Ada yang begitu? Memang ini semuanya. Bagaimana hati mau terisi dengan yang baik kalau kita sering mengabaikan perasaan hati. Maka isi dengan kalimat-kalimat thayyibah di saat kita sendiri. Yang bisa baca tasbih subhanallah, banyakin baca. Yang bisa baca alhamdulillah, banyakin baca. Yang bisa tahlil la ilaha illallah, baca. Syukur-syukur bisa hafal ayat Al-Qur'an. Oh, hafal saya Ustaz. Apaan yang dihafal? Kulhu. Gak ngapa-ngapa daripada kagak. Tingkatin terus. Apalagi anak muda nih. Kata baginda Rasul, Allah cinta betul kepada anak muda yang hatinya selalu berzikir kepada Allah. Bahkan para sahabat Rasul banyak yang anak-anak muda, umur 15 tahun, 20 tahun, bahkan mereka sudah mampu menjadi pemimpin di kalangan para sahabat. Kita nih terkadang umur udah 30 tahun belum apa-apa. Kenapa? Karena hati kita sering tidak kita isi dengan berzikir kepada Allah. Isinya hati kita apa mulu nih? Hah? Apa mulu hati kita isinya? Kadang-kadang terisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah kemudian bertanya, apakah tiada mengetahui siapa yang telah menciptakan? Jawabannya tiada lain, yang telah menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal latiful khabir, di mana Allah ini yang maha lembut, Allah yang maha waspada. Hati nih. Allah lembut, maha lembut kepada kita. Bayangin, kita nih nggak suka ibadah, apa rezeki kita dibuat seret sama Allah. Karena kita nggak sholat seharian kita nggak bisa makan. Apa pernah begitu Allah? Enggak. Yang rajin ibadah, yang gak rajin ibadah, rezekinya dikasih sama Allah, lembut betul tuh. Coba kalau kita nih punya anak dua, yang satu patuh sama orang tuanya, yang satu ngelawan mulu, yang banyakan yang mana yang dikasih? Patuh. Yang lawan apa yang patuh? Patuh. Yang patuh minta duit, nih giliran anak yang lawan mulu sama orang tuanya, mak minta duit, pura-pura budak. Itu kita, kelembutan kita milih.
Tapi Allah enggak. Lembut betul nih kepada hamba-hambanya. Yang rajin ibadah dikasih, yang enggak pernah ibadah dikasih. Maha lembutnya Allah. Dan Allah tegur kita bertahap. Ada orang gak pernah rajin ibadah, ditegur sama Allah, dikasih sakit. Pertama pilek dulu. Dikasih pilek masih belum juga sadar. Apa kata dia? Enteng cuman pilek, besok juga baik sembuh. Ternyata apa? Pileknya kagak sembuh, dikasih sama Allah ditambahin meriang. Mulain gigil kan? Kata dia baru meriang, jadi 3 hari juga sembuh. Ternyata nggak sembuh lagi, masih belum sadar juga. Dibikin sakit kepala sama sakit pinggang, udah nggak kuat bangun tuh. Ini bertahap kelembutan teguran yang diberikan Allah. Nggak langsung. Inilah maha lembutnya Allah. Makanya hati-hati kalian yang sekarang dikasih sehat, pergunakan buat ibadah. Yang bisa sholat jangan ditinggalin. Yang bisa baca Quran tiap hari. Yang bisa hadir ke majlis taklim, duduk di majlis taklim. Mau tidur kek ngapa-ngapa. Karena ada ke majlis taklim memang tujuannya nyari tidur. Banyak. Jadi kira enggak. Kalau di rumah dia nggak bisa tidur. Kenapa? Berisik. Pas ke majlis taklim kan adem tuh. Baru mulai ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa. Mulai. Ulas. Ya kan? Sengaja milihnya paling pojok dekat tembok. Hujan. Tujuannya apa? Ngelembut nggak ketahuan. Itu kan? Pas dibaca selanjutnya sholawat bait yang selanjutnya. Ya akromal khalqi maliman alwuzubi. Dia udah jawab. Ada kan? Ada. Gurunya nerangin. Saudara-saudara sekalian. Ada enggak? Ya. Boleh? Boleh, cuma jangan keseringan. Kenapa? Ntar pas gue nerangin cuma sepotong yang dia dengar. Karena pernah kejadian. Khuzma sopada makada, ambil yang baik, buang yang jelek. Dia bawa sendal jelek. Pulang bawa sendal Guru saya ngomongnya begini nih. Ada nggak? Ada. Kenapa? Dengarnya setengah. Maka fokus kalau lagi belajar, jangan setengah. Ya, inilah maha lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menegur hambanya gak sekaligus, bertahap. Allah pun maha waspada. Allah mengetahui ini semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan. Maka oleh karena itu orang yang beradab kepada Allah, hati-hati dalam ucapan, hati-hati dalam perbuatan. Bahkan apa yang ada di dalam hati dia tata dengan baik supaya semuanya menjadi nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bisa? Insyaallah. Bisa? Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah bimbing kita. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Sehingga menjadi hamba-hamba yang selalu beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Silakan.
Udah, gak ada yang mau nanya? Gak ada. Ya, kalau nggak ada, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhil karim wa li'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadana wa qdi hajatana wa qsir amwalana wa auladana wa habibna linnasi ajma'in wa taba'adala dawata birahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa syakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tukunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana Amin. wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Amin. wa li jami'il muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat Amin. ahya'i minhum wal amwat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Amin. wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Amin. Ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Amin. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. wa bihamdika Astaghfirullah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.